Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau ijma' salafil i'tiqad, ijma' atau kesepakatan ulama salaf dalam masalah akidah yang ditulis oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, pada kesempatan yang lalu kita berhenti pada poin 68. Ada sisa ucapan beliau Imam Harb Al-Kirmani yang belum kita baca. Ya, kita baca sekarang, masih berkaitan dengan masalah mimpi. Kata beliau, waqad kanatir ru'ya minan nabiyyin wahyan. Mimpinya para nabi itu wahyu dari Allah. Fa'ayu jahilin ajhalu mimman yat'anu fir ru'ya. Tidak ada orang yang lebih jahil daripada yang mencela mimpi, yaitu mimpi orang yang beriman, mimpi yang benar. Wa yaz'umu annaha laysat bisyai', dan dia mengklaim mimpi itu hanya sekedar omong kosong, angin lalu, tidak ada hukum sama sekali. Ini yang kita kemarin belum baca footnote-nya, nomor 3 itu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ja'a fi hadil arwa fi hadal mawdi' wa balaghani anna man qala hadal qaul la yara al-ightisal minal ihtilal. Ini kelompok yang ekstrem kiri, yang meremehkan masalah mimpi. Ini sudah pernah kita sampaikan di awal kajian kemarin, bahwasanya manusia ada 3 kelompok dalam menyikapi masalah mimpi. Ada yang ekstrem kanan, yaitu yang menetapkan adanya mimpi itu hak, namun kebablas sampai membodohi umat dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi ataupun para sahabat Nabi SAW. Katanya mimpi diajari zikir-zikir, salawat-salawat dalam mimpi, kemudian diijazahkan, diajarkan kepada
para pengikut mereka, padahal tidak ada sama sekali dalam hadis Rasul SAW. Padahal Islam sudah sempurna. Sebelum Rasul meninggal dunia, sudah komplit ajaran Islam dari A sampai Z. Tidak boleh ada tambahan-tambahan, tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi hanya sekedar lewat mimpi. Ini yang ekstrem kanan. Menetapkan adanya mimpi, mimpi itu hak, namun sampai menjadikannya sebagai syariat yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan. Lawannya yang ekstrem kiri, yaitu tadi, yang meremehkan masalah mimpi. Mengatakan mimpi itu semuanya. Ya, sudah kita sampaikan, mimpi kalau dalam, nanti akan kita jelaskan dalam sikap Ahlussunnah terhadap masalah ini. Kalau kelompok yang ekstrem kiri mengatakan mimpi ini omong kosong, mimpi ini angin lalu, nggak ada hukum sama sekali dalam syariat. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada di antara mereka yang tidak mandi jenabat meskipun mimpi basah. Ini sekali lagi, ya, yang tadi ekstrem kiri tidak menganggap mimpi ada hukum sama sekali dalam syariat Islam. Yang ketiga, kelompok yang hak, yaitu Ahlussunnah pertengahan. Ya, di antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ahlussunnah mengatakan mimpi ada beberapa kategori. Ada mimpi yang hak, ya, mimpinya orang mukmin. Kemudian ada mimpi yang memang itu hanya sekedar angin lalu, ada ghatsu ahlam. Hasil istilahnya halusinasi, khayalan seorang ketika masih belum tidur karena kepikiran proyek, kepikiran ini dan itu ke bawah sampai apa? Tidur. Ini ada ghatsu ahlam. Ini yang kata para ulama tidak ada apa? Hukum sama sekali. Kemudian yang ketiga, mimpi dari asyaiton. Dan ini juga sudah kita sampaikan adab-adab. Kalau mimpi yang baik, mimpi yang jelek, itu sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Apa saja adab-adabnya. Dan ini sudah kita sampaikan. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Kemudian waqad ruwiya anin Nabi SAW, telah diriwayatkan dari Nabi SAW, ada sebuah riwayat tapi tidak sahih, yaitu ungkapan inna ru'yal mu'min kalamun yukallimur rabbu abadahu. Sesungguhnya mimpinya orang mukmin adalah firman Allah kepada hambanya. Ini dalam footnote dikatakan hadisnya dhaif, isnaduhu dhaifun. Nah, wa qala al-Albani fi ta'liqi ala sunnah, ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sanadnya tidak sahih alias lemah. Wa qala ar-ru'ya minallah wa billahi at-taufiq. Taib itu sisa pembahasan yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, poin 69. Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wa minas sunnatil wadihati al-bayyinati as-sabitati al-ma'rufati dzikru mahasini ashabi Rasulullah SAW kullihim ajma'in. Di antara sunnah yang terang benderang, yang jelas, yang telah paten atau baku, yang masyhur, yang ma'ruf, dikenal oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sudah kita sampaikan, kata-kata as-sunnah di sini maksudnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terang benderang, yang sangat jelas, yang sangat dikenal oleh setiap ahli sunnah, yaitu memuji para sahabat Rasulullah SAW. Poin 69 berkaitan dengan akidah ahli sunnah tentang sahabat Nabi SAW. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, definisi sahabat Nabi menurut pakar ulama ahli sunnah. Coba diulangi. Apa definisi sahabat Nabi? Yang pernah berjumpa dengan
dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, meninggal di atas al-iman. Man laqiyan Nabi SAW, yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, meskipun sebentar saja. Man ro'ahu sa'atan, kata Imam Ahmad, barang siapa yang melihat Rasul sesaat, sebentar saja, tentunya melihat dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Karena mimpi orang mukmin melihat Nabi itu hak. Benar kata Rasul, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bih, karena setan tidak mungkin bisa menyerupai diriku. Cuma permasalahannya, kalau ada orang yang mengaku, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, maka jangan ganggu dulu. Tanya, apa ciri yang engkau lihat, yang engkau klaim itu sebagai Nabi dalam mimpimu? Oh, Nabi itu ganteng, gak berjenggot. Nabi palsu. Nah, ini Nabi gang berapa dah tahu. Karena Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan beliau berjenggot ketika berwudu, beliau menyela-nyela jenggot beliau. Maka sekali lagi jangan tertipu dulu. Apalagi sekarang luar biasa manusia-manusia super halu. Bukan mengaku melihat Nabi, bahkan ketemu langsung dengan Nabi, didatangi oleh Nabi dalam keadaan terjaga. Ini dajjalun, Seandainya itu hak para sahabat yang lebih layak setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada sahabat yang ketemu Nabi SAW, apalagi dalam keadaan terjaga. Ini sekali lagi hati-hati dengan para manusia yang super halu mengaku didatangi Nabi dengan pakaian-pakaian yang naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi wajib diingkari, didustakan. Nabi di alam barzakh, sekali lagi tidak akan mungkin kembali di dunia. Atau mungkin acara maulid kemudian datang. Ini semuanya halusinasi mereka. Seandainya itu benar, para sahabat yang lebih utama untuk ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Langsung ketemu Nabi, meskipun kata ulama lebih tepat kata-kata laqiya, bertemu bukan melihat. Karena sebagian sahabat ada yang buta. Namun intinya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sesaat, dan dia beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Ini kita sampaikan berulang kali karena di luar sana ada kelompok-kelompok sesat atau oknum-oknum penyesat umat, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yang ingin untuk mencela para sahabat lewat definisi. Kalau mereka mengatakan langsung fulan-fulan dari sahabat itu begini jelek dan seterusnya, kelihatan kesesatan penyimpangannya. Namun lewat jalur definisi. Di antaranya tokoh Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani, dia mengatakan definisi sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi setahun atau 2 tahun, dan dia pernah ikut perang sekali atau 2 kali. Kemudian dari definisi ini dia mengeluarkan Muawiyah radhiyallahu anhu dari kategori sahabat Nabi. Katanya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak tergolong dalam definisi tersebut. Naudzubillah min dzalik. Seandainya pun dia menukil katanya ada asar riwayat dari ulama salaf, itu tidak ada yang sahih. Sekali lagi hati-hati. Ini kelompok-kelompok yang ingin untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita tegaskan, sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW meskipun sesaat saja, nggak ada syarat harus setahun, 2 tahun, atau ikut perang sekali atau 2 kali. Ini adalah definisi ahli bidah. Kemudian yang kedua, yaitu tadi beriman dengan Nabi SAW dan meninggal di atas keimanan. Kemudian tadi kita sampaikan
Adapun akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi tadi dengan definisi tadi, yang pertama zikru mahasin ashabi Rasulullah SAW kulim ajmain. Coba antum nanti tandai, insya Allah ada 5 poin akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Dan alhamdulillah ini sering sudah kita sampaikan dalam kajian-kajian ataupun video pendek kita. Ada kajian 5 sikap Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Di antaranya memuji para sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Dalam banyak ayat. Itu di footnote ada. Nomor 1 itu kita mau ringkas saja. Di antaranya surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa itu? Para sahabat Nabi SAW. Mereka keras kepada orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka para sahabat sujud rukuk mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah. Ini rekomendasi pujian dari Allah. Para sahabat ketika beribadah ikhlas karena Allah. Kemudian simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathalum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka para sahabat di dalam kitab Taurat dan Injil. Kata para ulama, Allah sudah memuji para sahabat sebelum mereka terlahir di atas muka bumi ini. Sebelum para sahabat Nabi terlahir, Allah sudah memuji mereka. Yaitu tadi dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu kokoh tunas tersebut dan menguatkan batangnya. Yu'jibu zurra, menjadikan yang menanamnya takjub, yaitu Nabi SAW, liyaghidha bihimul kuffar. Dan Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini pujian yang luar biasa dari Allah kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memuji mereka, kewajiban kita memuji yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-sana alaihim. Nah, kemudian wal kafu an dzikri masawiihim. Ya, kalau kita wajib memuji para sahabat karena Allah memuji mereka. Kalau tadi sekedar 1 ayat saja, masih banyak ayat yang lain. Surat At-Taubah wasabiqun, Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi. Ini pujian Rasul. Maka kewajiban kita memuji para sahabat karena Allah dan Rasulnya memuji dalam banyak ayat, dalam banyak al-hadis. Kemudian konsekuensinya kita memuji para sahabat, menjaga lisan. Jangan sampai mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Rasul bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawaladi nafsi biyadih. Lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin ma balagha muddadi wala nasifa. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan menyamai 1 mud dari sedekah sahabat, bahkan separuhnya. Keutamaan para sahabat tidak ada yang menandinginya. Intinya tadi kata Rasul, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasul, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Maka seorang hamba wajib untuk menjaga lisannya. Jangan sampai mencela sahabat Rasulullah SAW. Ya, demikian pula sahabat
yang mereka ada perselisihan di antara mereka. Dan ini yang lebih ditegaskan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Ya, antara Ali dan Muawiyah. Ya, mereka adalah para sahabat Rasul. Kalau ada perselisihan di antara mereka sampai mereka berperang, kata ulama, mereka ahli ijtihad. Kalau ahli ijtihad, beristihad benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki. Ya, sekali lagi ini wal kafu an dzikri masawiihim walladzi syajara bainahum, terutama yang terjadi pertikaian di antara mereka. Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan, pertikaian di antara mereka, beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ya, itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi kalian apa yang kalian kerjakan, dan bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Intinya ini, kata beliau, harus menjaga lisan. Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Terutama tadi di antara yang berselisih bertikai. Namun sangat disayangkan tadi kelompok-kelompok harokah khususnya, baik kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir dengan tokoh-tokohnya, luar biasa caci makian mereka kepada sahabat Rasul, terutama yang tadi bertikai. Di antaranya tadi Muawiyah, tadi tokohnya Hizbut Tahrir, pelopornya, pendirinya Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan sampai mengeluarkannya dari kategori sahabat Nabi. Demikian pula tokoh kelompok Ikhwan Muslimin yang bernama Sayyid Qutb. Ya, dia mencela Muawiyah dengan mengatakan ketika Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kemunafikan, kedustaan, kecurangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan sekedar ini mengaitkan dengan apa yang terjadi hari ini, yaitu wafatnya salah satu masyayikh dakwah salafiyah, Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah taala. Ini sekedar mengenang jasa beliau rahimahullah taala. Hari ini tepatnya mungkin malam kemarin, malam Kamis istilahnya, atau mungkin tadi pagi, meninggal salah satu masyayikh dakwah salafiyah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, yang beliau luar biasa pengorbanan dan perjuangan beliau dalam membela para sahabat Nabi, terutama dari caci makian Sayyid Qutb, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang terkenal dalam membela para sahabat Nabi, terutama tadi dari kelompok Ikhwan Muslimin, dari tokohnya Sayyid Qutb, Syekh Rabi' Al-Madkhali rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita waktu kuliah di Madinah, meskipun tidak sering berinteraksi dengan beliau, namun pernah kita berkunjung ke rumah beliau di kota Mekah. Setelah umrah kita biasanya ziarah ke rumah beliau. Kemudian juga kita pernah hadir di kajian beliau di Madinah ataupun di rumah putra atau menantu beliau di kota Al-Madinah. Sedikit menunjukkan kepada kita semuanya tentang karya-karya beliau tentang hal ini. Barangkali ada sebagian dari antum atau terutama yang generasi milenial ini banyak tidak mungkin paham karya-karya beliau yang spesial masalah tadi bantahan kepada Sayyid Qutb. Di antaranya yang kita punya ada judulnya kitab Mato'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulullah SAW. Caci makian Sayyid Qutb terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Terutama kepada Muawiyah, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi ini salah satu referensi kalau kita mau lebih ingin mendalami kesesatan Sayyid Qutb dan sekaligus bantahan para ulama, di antaranya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sekali lagi paling tidak kita melek referensi, karena sekali lagi mungkin zaman-zaman Gen Z atau milenial ini jarang disebutkan kitab-kitab seperti ini. Meskipun kita yakini beliau tidak maksum dari kesalahan, rahimahullah, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Namun kitab-kitab yang kita mau tunjukkan kepada
antum ini sekali lagi merupakan referensi yang sangat berharga, terutama dalam membantah kelompok pergerakan Ikhwan Muslimin dan tokoh-tokohnya. Memang beliau terutama di awal-awal itu tahun 90-an dikenal sebagai ulama yang sangat amat luar biasa membongkar kesesatan Hizbin Harokiyin, terutama dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Baik, ini yang pertama tadi, kitab Mata'in Said Qutb fi Ashabi Rasul SAW. Kemudian ada lagi kitab beliau, masalah yang mirip juga, Adwa Islamiyah ala Aqidah Said Qutb wa Fikrihi. Ini juga membongkar kesesatan Said Qutb lebih luas lagi. Karena Said Qutb menyimpang bukan hanya dalam masalah celaan para sahabat, namun juga caci maki dia kepada Nabi Musa alaihissalam. Akidahnya terhadap Al-Quran mengatakan Al-Quran itu min sun'illah. Al-Quran itu buatannya Allah, alias apa? Makhluk. Itu akidah Said Qutb. Belum lagi ditambah dengan wahdatul wujudnya tentang tafsir surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangannya, terutama juga dia dikenal sebagai bapak terorisme abad ini, mengajarkan takfir kepada apa? Kaum muslimin dikafirkan semuanya. Ini sekali lagi salah satu yang spesial membongkar kesalahan Said Qutb, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Nah, yang berikutnya di antara kitab beliau yang berharga sekali membongkar kesesatan Said Qutb, Nadharat fi kitab Tasfir Al-Fanni fil Quran Karim di Said Qutb. Ini juga sama tadi, membongkar kesesatan Said Qutb dalam masalah Al-Quranul Karim. Tentang takwilnya dia, tentang akidahnya dia terhadap Al-Quran tadi, Al-Quran makhluk. Nah, kemudian juga ada kitab Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi wal Batil. Ini juga berkaitan dengan sebagian orang yang mengkritik beliau, meskipun dari kalangan masyayikh juga, tentang Said Qutb beliau bantah di kitab ini. Kemudian ada pula ini berkaitan dengan bantahan kepada tokoh kelompok pergerakan yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Judulnya Jama'atun Wahidah la Jama'at Wasiratin Wahid la Asyarat. Nah, ini bantahan kepada khusus terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq. Kalau kita mendengar Abdurrahman Abdul Khaliq dari Kuwait, ini bantahan dan beliau membongkar kesesatannya. Kemudian ada lagi kitab Al-Mahajjatul Bayda fi Himayati Sunnatil Gharra min Zallati Alil Akhta wa Zigh Al-Ahwa. Itu tentang manhaj Al-Sunnah dalam membantah kelompok sesat tanpa ada muwazanah. Harus menyebutkan apa? Kebaikannya. Ini salah satu referensinya. Ditambah lagi referensinya juga manhaj Al-Sunnah wal Jamaah fi naqdir rijal wal kutub wa tawaif. Manhaj Al-Sunnah dalam membantah individu, kitab-kitab ataupun kelompok. Disebutkan riwayat-riwayat dari ulama salaf bahwasanya mereka ulama salaf di antara kebiasaan mereka membantah kelompok ataupun individu ataupun kitab-kitab yang sesat menyesatkan. Ini salah satu sekali lagi buku-buku tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir yang saya bawa, Manhajul Anbiya fi da'wa ilallah fihi al-hikmatu wal aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah, di dalamnya ada al-hikmah, kebijakan, ataupun dan ada al-aql. Dan tadi pagi kita share pujian Syekh Abdul Malik Ramadhani tentang kitab ini. Bahwasanya kata beliau, belum pernah istilahnya mataku melihat kitab di zaman ini yang semisal dengan ini. Manhaj Anbiya fi da'wa ilallah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmatmu maka ceritakanlah. Ini diantara apa? Nikmat Allah kepada kita, buku-buku karya-karya beliau yang sangat luar biasa, terutama dalam membantah kelompok-kelompok harokah dan tokoh-tokoh mereka. Nah, diantaranya tadi berkaitan dengan mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Beliau luar biasa bantahannya kepada Said Qutb yang mencela Utsman, Muawiyah dan yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an.
Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, faman sabba ashaba Rasul sallallahu au ahadan minhum au ta'ana alaihim au arradha bi aibihim au aba ahadan minhum bi qalilin au katsir au dikin au jillin mimma yutatarraqu bi ilal waqi'a fi adin minhum fahuwa mubtadi'un rafidhiyun khabithun mukhalifun. Ini poin yang kedua, akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi tidak mencela mereka. Kata beliau, barang siapa mencela para sahabat Rasul atau salah satu dari mereka, seperti tadi mencela Muawiyah saja misalnya, atau mencela Utsman saja, auto'ana alaihim, atau memperolok para sahabat Nabi, atau mengumbar aib para sahabat Nabi, atau salah satu dari mereka, sedikit atau banyak, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, yang di situ ada unsur al-waqi'ah, mencela seorang dari para sahabat Nabi, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Makanya tidak aneh kalau para ulama atau masyayikh dakwah salafiyah mengatakan Sayyid Qutb mubtadi' ahli bid'ah. Kenapa? Ini yang diucapkan oleh Harab Al-Kirmani. Mencela satu saja sahabat Nabi, dia ahli bid'ah. Dan ini seperti yang diucapkan oleh gurunya Harab Al-Kirmani juga. Siapa guru beliau? Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Dalam pembahasan agak-agak terakhir, Imam Ahmad mengatakan, idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi au fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang mencela satu saja sahabat Nabi, atau membenci satu saja dari sahabat Nabi, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Dan ini yang sekali lagi diucapkan oleh murid beliau juga, Imam Harab Al-Kirmani, dan ini ijma' as-salaf. Haram mencaci maki, mencela satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah sudah pernah kita perinci juga, hukum mencela para sahabat Nabi, kata para ulama, ada beberapa kategori. Kalau mencela para sahabat Nabi secara umum, mengatakan sebagaimana Syiah Rafidah, para sahabat Nabi kafir kecuali sedikit, ini hukumnya kufur akbar. Bukan sekadar alil bid'ah saja, keluar dari al-Islam. Dan inilah yang diucapkan juga oleh para ulama salaf, diantaranya Imam Malik ketika mentafsirkan ayat tadi Al-Fatah, ayat yang terakhir, ketika sampai kepada ayat liyaghidha bihimul kuffar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfir rawafid li annahum yubghiduna sahabah. Dari ayat ini, tadi liyaghidha bihimul kuffar, Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidah karena mereka mencaci maki, membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang sekarang memuji-muji negara Syiah, Iran, Rafidah, Majusi, maka kita katakan mereka bukan negara Islam. Mereka negara tadi Syiah Rafidah yang telah dikafirkan oleh para ulama salaf. Di antaranya Imam Malik rahimallahu ta'ala. Perangnya Syiah Rafidah Iran dengan Yahudi yang menjajah Palestina. Ini perang antara dua negara kufar. Meskipun yang satu berkedua casingnya tok Islam, namun akidahnya akidah kufur, akidah syirik, akidah an-nifaq al-akbar. Nah, ini sekali lagi
Imam Malik rahimahullah mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah dikarenakan mereka membenci, mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya beberapa saja dari para sahabat. Sebagaimana kata Al-Kulaini, tokoh hadasnya Syiah Rafidhah, dalam kitabnya Ushulul Kafi, dia mengatakan kanan nasu ahla riddah ba'da wafat Rasulillah salasa. Semua para sahabat Nabi sepeninggal Nabi itu murtad kecuali 3. Salman, Abu Dzar, dan Al-Miqdad. Tentunya ditambah dengan Ali dan seterusnya. Artinya kebanyakan para sahabat murtad. Ini yang mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Dan sekali lagi ada perincian, kalau mencaci maki kebanyakan atau keseluruhan para sahabat Nabi, ini keluar dari al-Islam. Mencaci maki satu, ahlul bid'ah mubtadi. Atau kata para ulama, mencaci maki Aisyah dengan tuduhan beliau berbuat kekejian yang telah Allah sucikan beliau dari tuduhan tersebut. Kalau masih menuduh Aisyah seperti itu, maka dia kafir. Ya, sekali lagi ada perinciannya. Meskipun secara global kita katakan mencaci maki satu saja sahabat Nabi itu keluar dari ahli sunnah alias ya ahli bid'ah. Seperti tadi Sayyid Qutb, seperti juga tokohnya Hizbut At-Tahrir. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, la qabilallah sarfahu wa la adalahu. Allah tidak menerima sarfahu wala adlahu. Ada yang mentafsirkan ibadah wajibnya ataupun ibadah sunnahnya. Kemudian kata beliau, bal hubbuhum sunnatun. Ini yang ketiga. Akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi yang ketiga, mencintai semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk dalam definisi yang kita sampaikan tadi, itu wajib dicintai. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada hadis yang berbunyi, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansor. Artinya juga semua para sahabat Nabi SAW. Kata para ulama, orang mukmin biasa saja wajib kita cintai. Awsaqu iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Ya, orang mukmin biasa saja wajib kita cintai, apalagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hubbum sunnah, mencintai para sahabat Nabi sunnah. Ini sunnah Nabi dan juga dalam kategori akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini juga dibawakan di footnote, ya. Ini agak panjang, kita ringkas saja. Ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Kata beliau, wa nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Nabi SAW. Namun wala nufritu fi hubbi adin minhum. Namun kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai seorang dari sahabat Nabi. Seperti kelompok Syiah Rafidhah, ya, mencaci maki kebanyakan para sahabat, namun berlebih-lebihan dalam mencintai Ali atau Ahlul Bait sampai menuhankannya sampai menyembahnya selain Allah. Ya, yang sudah masyhur Syiah Rafidhah, mereka menyembah Al-Husain. Syiar mereka ya Husain, istighosah kepada Al-Husain, Husain sebagaimana Allah kata mereka, naudzubillah min dzalik. Ini berlebihan sampai apa? Menuhankannya selain Allah. Bahkan di awal mereka muncul sudah demikian kelakuan mereka. Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memproduksi Syiah Rafidhah ketika awal munculnya pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa, engkau adalah dia, maksudnya Allah. Maka Ali bin Abi Thalib pun membuat parit, dinyalakan api, maka pengikut Abdullah bin Sabah dihukum mati, ya, dengan apa? Dibakar hidup-hidup. Namun Abdullah bin Sabah selamat dari kejaran Ali bin Abi Thalib. Intinya ini akidah Syiah Rafidhah, berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Ahlussunnah mencintai para sahabat, namun tidak sampai berlebih-lebihan, tidak mensejajarkannya dengan Allah atau mensejajarkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat Nabi. Kita cintai mereka semua, tidak boleh membenci meskipun satu saja, haram. Nah, kemudian kata beliau, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighir khair yadhkuruhum. Bahkan kata Imam Tahawi rahimahullah, wajib kita membenci yang membenci para sahabat Nabi SAW. Di antaranya tadi, Syiah Rafidah terkenal dengan kebencian mereka kepada para sahabat Nabi. Maka jangan ada loyalitas, cinta, dukungan sedikit pun kepada mereka. Mereka adalah musuh Islam, musuh para sahabat Nabi SAW. Kewajiban kita membenci Syiah Rafidah qatalahumullah di mana dan kapanpun saja. Sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah. Kata Imam At-Tahawi, kita wajib membenci yang membenci para sahabat, yang mencela para sahabat Nabi. Di antaranya tadi, Sayyid Qutb wajib kita benci. Kenapa? Karena dia mencaci maki sebagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau lagi, wala nadkurum illa bi khairin. Kita nggak menyebut para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama Islam, bentuk keimanan dan kebaikan. Sebaliknya kata beliau, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Sedangkan membenci para sahabat adalah kekafiran, kufur akbar, wa nifaq, kemunafikan, dan kesesatan. Ini yang sekali lagi merupakan ijma' salaf. Wajib mencintai mereka dan wajib membenci yang membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kata Rasul tadi, tanda keimanan mencintai kaum Al-Ansar, tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar alias para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wa du'a'u lahum qurbatun. Ini sikap akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kata Imam Harb Al-Kirmani, mendoakan mereka dengan kebaikan adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bentuk yang melaksanakan perintah Allah. Di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Di antara akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi SAW, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dalilnya tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Redaksi ayat ini berkaitan dengan ayat ke-9 ke-8. Ayat yang ke-8 surat Al-Hasyr berkaitan dengan kaum muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Kemudian ayat yang ke-9 tentang kaum Al-Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Kemudian ayat yang ke-10 tadi, dan orang yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat muhajirin, para Al-Ansar, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat Nabi SAW, di barisan yang terdepan mendapatkan doa tersebut. Kata para ulama, falam nu'mar illa bistighfari lahum. Kita tidak diperintahkan kecuali memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat Nabi SAW. Ini ad-du'a'u lahum. Mendoakan mereka dengan kebaikan adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama al-hadis
mereka tidak bosan-bosannya ketika melewati nama para sahabat Nabi didoakan entah dengan at-tarahum rahimahullah atau dengan at-taradi anhum radhiyallahu anhum ya, atau ghafarallahu lahum. Ini sekali lagi kewajiban setiap muslim muslimah mendoakan para sahabat Nabi dengan kebaikan. Kemudian yang kelima, sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi, wal iktida'u bihim wasilatun wal akhdhu bi atharihim fadilatun. Mengikuti jejak mereka adalah perantara, yaitu meraih surga Allah, perantara menggapai ridha Allah, dan meniti jejak mereka adalah suatu keutamaan. Adapun dalil wajibnya mengikuti para sahabat Nabi banyak sekali, baik dari ayat ataupun al-hadis. Di antaranya yang tiap hari kita baca, yaitu ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika mentafsirkan as-siratal mustaqim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya as-siratal mustaqim siratu Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasulullah sallallahu. Siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah siratal mustaqim, dan siratal mustaqim adalah apa? Jalannya para sahabat Rasul. Ini kewajiban kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk, tidak ada siratal mustaqim kecuali mengikuti jalannya para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata ulama, dalilnya surat Al-Baqarah 143. Ya, Allah mengatakan wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian, pertama kali ayat ini diturunkan kepada siapa? Para sahabat Nabi. Kami jadikan kalian, wahai para sahabat, umat yang pertengahan. Maka kalau umat Islam sekarang mau menjadi umat pertengahan, ikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Artinya menyelisih jalannya para sahabat, ancamannya sesat, ancamannya neraka. Maka di antara pemahamannya wajib mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Ditambah lagi surat At-Taubah yang ke-100. Walladzina taba'um bi'ihsan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi'ihsan. Dan orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Tidak ada jalan menuju kepada keridhaan Allah kecuali menjadi apa? Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan tadi kalau ditambahkan ayatnya wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tidak mungkin bisa meraih surga kecuali lewat walladzina taba'uhum bi'ihsan. Mengikuti siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ini semuanya dalil wajibnya mengikuti para sahabat Nabi dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, dan seterusnya. Kemudian kalau dalam hadis jelas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ma'ana alaihi wa ashabi. Umat Islam terpecah yaitu 3 kelompok semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para
sahabatku. Di dalamnya ada kewajiban mengikuti para sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul SAW wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlus Sunnah mengikuti para sahabat Rasul dan meniti meneladani jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam bab al-aqidah, wajib mengikuti jejak para sahabat Nabi, dan inilah yang dikatakan dengan ad-dakwah as-salafiyah, dakwah yang menyeru umat untuk mengikuti para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan tentang bab ini atau pembahasan ini? Baik, kalau tidak ada, kita ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.